Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa An-Ni'mah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat taufik untuk dapat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Hingga malam ini kita telah memasuki malam yang ke-26 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dikuatkan untuk terus menyelesaikan hingga akhir Ramadan dengan semakin meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa An-Ni'mah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an sebagai obat. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah sendiri banyak mensifati Al-Quran itu sebagai as-syifa. Syifa ini bermakna penyembuh. Di mana diantaranya Allah sebutkan ya kata syifa ini yang Allah sifatkan pada Al-Quran. Yang pertama di surat Yunus ayat ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang nasihat, mau'izah dari Rabb kalian, yaitu Al-Quran, wa shifa'un lima fis sudur, dan sebagai penyembuh, obat terhadap apa yang ada dalam dada, dan juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi di sini ada kata shifa'un lima fis sudur, ya, penyembuh terhadap apa yang ada di dalam dada. Kata sifat lagi yang Allah sifatkan pada Al-Quran, dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Isra atau nama lainnya surat Bani Israel. Di ayat ke-82 Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Dan kami turunkan dari Al-Quran yang mana merupakan syifa'un, sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah bagi orang-orang yang zalim melainkan kerugian. Satu ayat lagi sebelum kita bahas makna syifa ini, yaitu di surat Fussilat, atau nama lainnya kalau dalam Al-Quran itu surat Hamim Sajdah. Ya, jadi memang dalam Al-Quran itu ada beberapa surat yang memiliki beberapa nama atau memiliki lebih dari satu nama. Ya. Seperti tadi Al-Isra, ada sebagian mushaf yang kemudian menyebutnya surat Bani Israel. Termasuk surat Fussilat ini, itu nama lainnya ada surat Hamim Sajdah.
Allah berfirman di ayat yang ke-44 surat Fussilat atau surat Hamim Sajdah. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Seandainya Al-Quran itu kami jadikan a'jami, artinya tidak berbahasa Arab, tentu mereka akan mengatakan, kenapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Kalau katakan a'jami wa arabi, apakah itu ajami atau Arab, ya? Artinya itu Allah Subhanahu wa taala, qul huwa lil ladzina amanu hudan wasyifaa. Katakan, Al-Qur'an itu bagi orang-orang yang beriman adalah sebagai petunjuk dan syifa, penyembuh, penawar, ya. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqarun wa huwa 'alaihim 'ama. Sementara orang-orang yang beriman itu seolah di telinga mereka ada sumbatannya kalau dengar Al-Quran, dan mereka buta, artinya buta mata hatinya. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Mereka itulah yang diseru dari tempat yang jauh. Pemirsa Nikmat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bahas apa yang dimaksud sifat di sini, ya, yang Allah sifatkan dalam Al-Qur'an. Secara umum, kalau kita simpulkan dari para ulama tafsir, ya, sifat yang dimaksud, yang disifatkan dalam Al-Qur'an ini mencakup sifat yang bersifat maknawi maupun bersifat hakiki. Maknawi itu nanti juga artinya bersifat non fisik, ya. Ada juga bersifat fisik, dan semua ada dalil, ya, dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Tapi ketiga ayat tadi umumnya ditafsirkan kaitannya dengan maknawi, ya. Meskipun ada banyak dalil yang lain, nanti saya bahas, ya, apa cakupan sifat atau obat atau penyembuh dari Al-Quran ini. Saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir, ya, terkait ayat-ayat tadi, wa syifa'ul lima fis sudur, ya, dan sebagai obat atau penyembuh terhadap apa yang ada di dada. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ai minasyabah wasyukuk, ya, yaitu penyembuh dari subhat dan keraguan. Jadi Al-Quran ini penyembuh di dada, yaitu hati yang ragu-ragu, hati yang tercampur subhat, yaitu pemahaman-pemahaman yang salah. Maka Quran ini mengobati, yaitu meluruskan. Wa huwa izalatu ma fiha min rijsin wa danas. Juga Quran itu merupakan penghilang, pembersih apa yang ada di dalam dada berupa kotoran-kotoran atau najis. Jadi kotoran hati itu ya sifat, ya segala penyakit-penyakit hati. Mulai penyakit keraguan. Umumnya kalau dalam Al-Quran, ketika Allah menyatakan maradun fil qalb, ya, fi qulubihim maradun misalnya, ya, di hatinya ada penyakit, itu umumnya bermakna keraguan. Ada keraguan akan kebenaran ajaran Islam, keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Al-Quran menyebut fi qulubihim marad, ya, umumnya itu bermakna penyakit keraguan, ketidakyakinan, ya, atau masih kemudian ada ketergantungan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mungkin juga perilaku-perilaku atau akhlak-akhlak yang tidak bagus, ya, seperti rasa ujub, sombong, gitu, ya, hasad. Nah, ini dikatakan wasyifa'ul lima fis sudur, artinya pembersih, ya, penyembuh dari penyakit-penyakit ini. Juga disebutkan dalam ayat yang ke-82 surat Al-Isra tadi atau Bani Israel, dikatakan ma huwa sifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, maknanya ay yudhibu ma fil qalbi min amrad, yaitu membersihkan
apa-apa yang ada di dalam hati berupa penyakit-penyakit, ada penyakit hati ya. Yaitu min syakkin wa nifaqin. Penyakit hati yang dimaksud di sini berupa penyakit syak, arti keraguan. Ya, tidak yakin dengan pertolongan Allah, tidak yakin dengan kekuasaan Allah misalnya. Ya, tidak yakin jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit-penyakit keraguan. Ya, sehingga orang dengan mudah mengabaikan ibadah pada Allah ya, karena diliputi segala kekhawatiran, keraguan-keraguan tadi. Wa nifaq, ya, juga nifaq di sini. Juga termasuk wasyirkin, ya, juga syirik, artinya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti sempat saya singgung tadi sekilas, ketika kita ada ketergantungan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu contoh perbuatan syirik karena Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Ya. Tapi kemudian ketika orang juga meyakini misalnya, mempercayai ada yang bisa memberikan manfaat atau mudarat selain Allah, ini sudah perbuatan syirik yang berupa penyakit hati yang berbahaya. Juga wazayyin wa mailin, artinya sifat tergelincir, ya, miring. Artinya tergelincir dari jalan yang benar, kecenderungan mengikuti jalan yang salah. Artinya kalau diajak kebaikan berat, diajak pada keburukan lebih condong, lebih mudah. Nah, ini juga penyakit hati. Ya. Maka dikatakan oleh Ibnu Katsir, fal Quran ya, yashfi min dzalika kulli. Maka Quran itu menyembuhkan dari semua hal tadi. Ya, keraguan, ya, kesyirikan, ya, penyakit-penyakit hati tadi. Quran ini. Wa huwa aidan rahmatun, penjelasan secara tafsir ya. Makna syifa'ul lima fis sudur atau syifa. Ini sebetulnya merupakan perkataan seorang ulama ya, yaitu bernama Ibrahim Al-Khawwas ya. Ini dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran ya. Jadi kalau kita ingin tahu ya, mungkin kita sudah sering dengar tombo ati, tapi itu sumbernya dari mana, perkataan siapa ya. Mungkin kita udah hafal ya. Tapi ini disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, Imam Nawawi rahimahullah mengutip perkataan Ibrahim Al-Khawwas. Dia mengatakan dawaul qalbi khamsatu asya. Obat hati ada 5 perkara. Ya, atau istilah kita tombo hati. Ya, ini dawaul qalbi khamsatu asya. Disebutkan yang pertama qiraatul Quran bitadabbur. Ya, membaca Quran dengan tadabbur. Ya. Jadi kalau diterjemahkan sering itu membaca Quran dengan merenungkan maknanya. Atau membaca Quran angan-angan sak maknani. Ya. Itu. Kemudian wa khala'ul batn, dan perut yang kosong. Ya, berpuasa. Kemudian wa qiyamul lail, yaitu salat malam, atau salat wengi ya. Wa tadarru' 'inda sahar ya. Yang juga zikir khusyuk pada Allah di waktu sahur. Dan yang kelima yaitu mujalasatu as-salihin, yaitu berkumpul dengan orang-orang yang soleh ya. Dan kesemua hal ini sebetulnya terkumpul pada kemuliaan bulan Ramadan ya. Jadi tentang Quran ya, salah satu ibadah yang memang sangat ditekankan untuk diperbanyak di bulan Ramadan itu membaca Al-Quran. Bahkan para ulama dulu ya, generasi salaf itu, mereka meninggalkan segala aktivitas yang lain, fokus untuk memperbanyak baca Quran ya. Karena itu memang sunnahnya begitu. Juga dari khala'ul batn ya, perut yang kosong itu berpuasa. Juga salat malam ya, kita ada qiyamul Ramadan. Apalagi di 10 hari terakhir ini ada disebut qiyamul lailatul qadr ya. Kata Rasulullah SAW, man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, artinya 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka diampuni dosanya telah lalu. Juga tadi zikir, berdoa di waktu sahur. Jadi habis sahur ini jangan tidur lagi. Manfaatkan ini kesempatan untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, waktu yang sangat mustajab. Banyak sanjungan Allah dalam Al-Qur'an terkait orang-orang yang beristighfar, berdoa di waktu sahur. Misalnya di surat Al-Dhariyat, wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Ya. Makanya jangan mepet. Ya, ada sisakan space untuk kita berdoa, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Juga berkumpul dengan orang soleh yang kelima. Jadi semuanya terkumpul di bulan Ramadan. Ya. Itu kalau di bulan Ramadan, itu semua hal ini bisa kita maksimalkan. Meskipun di luar Ramadan pun juga bisa kita kerjakan. Jadi sini disebutkan catatannya qiraatul Quran bitadabbur. Jadi Quran ini akan menjadi penawar obat kalau membacanya dengan tadabbur. Ya. Maka di situ akan menyembuhkan penyakit-penyakit hati tadi. Termasuk kalau konteks ucapan Ibrahim Al-Khawwas ini syifa ini juga bisa penyembuh penyakit hati, hati yang galau, yang risau, ya. Hati yang tidak tenang, gitu ya. Maka insya Allah ini akan sangat mujarab, ya. Kita berbanyak baca Quran. Ya. Jadi kalau kita ini hati diliputi tidak tenang, selalu risau, gelisah, ya mungkin zikirnya kurang, baca Qurannya juga kurang. Atau membaca Quran tapi kualitasnya yang kurang. Ya. Di sini adalah qiraatul Quran bitadabbur. Nah, itu yang kemudian menjadi dawaul qalbi, tombo hati itu. Ya. Jadi qiraatul Quran bitadabbur itulah yang akan berefek pada menjadi tombo hati, obatnya hati. Ya. Jadi ini insyaallah obat anti galau. Ya. Orang yang kemudian banyak galau, ini biasanya memang karena jauh dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat ke-30, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Rabb, sungguhnya kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Dijelaskan oleh banyak ulama ya di dalam kitab tafsir, masuk kategori meninggalkan Quran itu ya baik meninggalkan membacanya, meninggalkan memahaminya, atau juga meninggalkan pengamalannya. Jadi orang nggak baca Quran itu disebut juga hajrul Quran, meninggalkan Quran. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan batasan lebih sempit lagi. Orang nggak baca Quran 3 hari berturut-turut disebut orang yang mengabaikan Quran. Ya. Jadi tentu sekali lagi, kalau kita ini masih sering galau, risau, maka kita cek dulu bagaimana interaksi kita dengan Quran. Ya. Baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Ya. Jadi kualitas ini ya kualitas bacaan dan kualitas tadabbur. Makanya bacaan yang akan berefek sebagai syifa, sebagai dawaul qalbi, obat hati atau tombo hati tadi. Pemirsa An-Ni'mah TV yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, ini tadi yang hal-hal yang bersifat maknawi, ya. Jadi hal-hal yang bersifat maknawi. Tapi juga banyak dalil juga menyebutkan Quran itu, bacaan Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh, obat pada hal yang bersifat fisik, hal yang menyembuhkan fisik juga. Di antaranya kalau kita lihat dari hadis Rasulullah SAW, di antara Imam Al-Bukhari ya, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan dalam tafsir surah Al-Fatihah, di muqaddimah tafsir Al-Fatihah disebutkan salah satu fadilahnya. Diriwayatkan di sini suatu ketika para sahabat ini ada beberapa sahabat sedang melakukan safar ya. Dikatakan kunna fi masirin lana. Suatu ketika kami, ini riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau menceritakan kami sedang dalam perjalanan, fanazalna faja'at jariyah. Lalu kami mampir sehingga tiba-tiba datang seorang mbak saya perempuan ya. Wa qalat inna sayyidi al-hayy salim. Jadi
Dia menyebutkan bahwasanya tuannya ini sedang sakit, ya. Maka dia bertanya, "Fahal minkum raqin?" Apakah di antara kalian ada yang bisa mengobati? Jadi kalau dalam riwayat lain disebutkan sakitnya ini disengat kalajengking, ya. Jadi bakat sampai dia nggak bisa berjalan. Gitu. Maka faqama ma'aha rajulun ma kunna, ya, na'bnihu biruqyah, ya. Sementara tiba-tiba datang berdiri seorang bersama perempuan tadi, ya. Dia langsung mengatakan, "Ya, saya bisa." Padahal kita nggak pernah lihat dia ini pernah ngobati, ya. Jadi sahabat ini melihat orang yang tadi mau ngobati tadi itu nggak ada track record mengobati, gitu, ya. Faraqahu fabari'ah, ya. Nah, lalu dia kemudian mencoba mengobati dan sembuh. Fa umira lahu bi 30 syah. Lalu diberikan hadiah 30 ekor kambing. Wasaqana labanan, dan kita juga diberikan minum susu. Falamma raja'a, ketika kita pulang, qulna lahu, nah, pas pulang kita tanya pada orang tadi, ya, salah seorang sahabat tadi yang tadi mengobati. Ya, tanya, "Akunta tuhsinu ruqyah ma raqaitu illa bi ummil kitab?" Dia jawab, "Enggak. Aku tadi cuma membacakan surat Al-Fatihah, Ummul Kitab." Qulna, sahabat yang lain melihat ini sesuatu yang belum pernah mereka ketahui. Mereka mengatakan, "La tuhditsu syai'an hatta na'ti aw nas'ala Rasulullah SAW." Jangan ngada-ngada kamu, ya. Sahabat yang lain ragu-ragu. Jangan mengada-ngada sampai kita ini tanya dulu pada Rasulullah, benar enggak tadi? Boleh enggak? Gitu, ya. Falamma qadimna al-Madinah, ketika kita sampai di Madinah, ya, dzakarnahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita ceritakan tuh ceritanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka respon Rasulullah SAW mengatakan, wa makana yudrihi annaha ruqyah. Rasul malah bertanya, "Dari mana kamu tahu itu ruqyah?" Ya. Maksudnya ya emang benar gitu, ya. Nah, Rasulullah SAW enggak mengatakan benar atau salah, ya. Tapi beliau hanya mengatakan iqsimu, ya, wadribu li bisam. Tadi kan dapat hadiah 30 ekor kambing. Ya. Maka Rasulullah minta satu bagian. Udah, berikan saya 1 ekor kambing. Artinya permintaan 1 ekor kambing dari Rasulullah SAW menunjukkan yang pertama, mengobati dengan Al-Quran, ya, secara fisik tadi itu dibenarkan. Jadi tindakan sahabat tadi dibenar. Termasuk itu sesuatu yang dibenarkan. Dan menerima upahnya juga boleh. Nah, kemudian juga ada kisah lain. Ini kisah pengobatan, ya. Ini disebutkan dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah, Imam Abi Ya'la, ya. Itu dikisahkan suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal sedang ngisi pengajian, ya. Tiba-tiba datang Khalifah Al-Mutawakkil, ya. Itu menyampaikan ada seorang yang sedang kesurupan, ya. Nah, karena sedang pengajian, Imam Ahmad nggak bisa memenuhi, hanya didoakan saja, lalu diberikan sandalnya. Ya, sandalnya diberikan, udah bawa sandal saya saja ini. Nanti ketika sampaikan ke si jin yang masuk ke tubuh wanita itu, ya, katakan, ya, kalau tidak keluar dia akan dipukul 70 kali dengan sandal itu. Maka si jin ini langsung mengatakan, "Sami'na wa ata'na." Saya dengar, saya taat, langsung keluar. Ya. Hingga kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini meninggal dunia, ya. Dan sandal ini masih disimpan, ya, oleh Khalifah Mutawakkil ini. Ada jinnya balik, ya, jinnya balik. Nah, kemudian nah, dia lihat kan sandal kemarin sandal ampuh ini, ya, belum dipukul udah kabur. Ya, ternyata setelah itu nggak ngefek sama sekali. Mas jin mengatakan, yang saya takuti bukan sandalnya, tapi yang punya sandal, ya. Karena yang punya sandal ini udah meninggal, ya. Maka dalam konteks ini memang ini sebenarnya senjatanya sudah ampuh, ya. Misalnya termasuk bacaan Quran ini sudah ampuh. Cuma tetap memang dalam prakteknya yang sangat penting, yang sangat berpengaruh adalah
juga kapasitas si pemegang senjatanya ini. Atau istilahnya the man behind the gun-nya itu. Senjatanya udah ampuh. Tapi orangnya kalau yang memegang ini enggak kuat, ya nggak ngefek. Ya, maka ini efeknya kalau secara pengobatan ini juga sangat dipengaruhi oleh kualitas keimanan si pembaca ini. Ya, tadi kapasitas orangnya. Gitu. Pemirsa animatif yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, ini contoh dalil secara fisik ya. Jadi pengobatan secara fisik ya. Gitu. Terus kemudian satu lagi ya, efek Quran sebagai obat, sebagai syifa. Ini juga ternyata juga berdampak pada menghindarkan dari kepikunan. Ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menafsirkan firman Allah surah At-Tin ya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ya. Kemudian manusia itu kami kembalikan pada kondisi yang rendah. Umumnya memang ayat ini ditafsirkan kembali ke rendah itu ya jauh dari kebenaran ya, atau masuk ke neraka, naudzubillah. Tapi juga sebagian sahabat menafsirkan radatna ila asfalis safilin itu kembali kepada kondisi yang lemah. Ardalil umur itu tua dan pikun. Ya. Jadi orang tua dan pikun. Itu namanya ardalil umur. Udah kayak anak kecil lagi, ya, udah enggak ingat apa-apa. Jadi sudah perilakunya udah kayak anak kecil lagi. Nah, ini orang yang senantiasa membaca Quran, kalau di sini apalagi menghafalnya, itu akan dihindarkan dari ardalil umur ini, kepikunan. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di sini disebutkan man jama'al Quran, ada redaksi lain man qara'al Quran. Ya. Barang siapa yang membaca Quran, kalau di sini jamaah bermakna menghafal Quran. Ya. Lam yuradda ila ardalil umur, dia tidak akan dijadikan pikun. Ya. Jadi orang yang membaca apalagi menghafalnya. Tapi memang kalau ini saya melihat sendiri secara fakta ya. Orang yang selalu konsisten membaca Quran tidak ada yang pikun. Kalau udah sepuh, udah usia 90 tahun. Apalagi dia menghafal, enggak harus semuanya. Dia punya hafalan 1 juz saja misalnya. Atau surat tertentu, surat Yasin, surat Al-Baqarah ya. Gitu. Kalau ini saya melihat fakta sendiri ya. Dan itu memang kebenaran ya. Al-Quran ini menghindarkan kepikunan. Mungkin fisik melemah ya. Fisik lemah tapi pikiran tidak. Tetap fresh. Ya. Maka tetap kita hendaknya senantiasa istiqomah membaca Al-Quran. Ya. Kalau fisik melemah itu sudah manusiawi ya. Namanya sudah lanjut ya. Tapi pikiran tetap seperti biasa. Ya, normal. Tidak pikun ya, tidak juga lemah gitu. Meskipun itu membaca saja ya. Apalagi kemudian kita mengikuti program perbaikan bacaan itu kan butuh proses lagi. Jadi saya sendiri pengalaman membina orang-orang lanjut usia 90, 85 tahun belajar tahsin Al-Qur'an. Ya. 90 tahun, 85 tahun gitu. Alhamdulillah rata-rata itu tidak ada yang pikun. Bahkan fisiknya ada yang stroke ya. Stroke tapi pikiran normal. Ya. Maka ini satu hal yang fakta ya. Orang yang konsisten membaca Al-Quran, ini insya Allah tidak akan pikun. Apalagi dia punya hafalan. Ya. Ini salah satu makna Quran, bacaan Quran sebagai syifa. Obat. Ya. Ini pemirsa animatif yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa makna dari kata syifa ya, yang tercakup dalam ayat-ayat Al-Quran ya, di mana Al-Quran sebagai penawar, sebagai obat yang mana tentu dengan kita terus berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik, kita tingkatkan terus kualitasnya juga kuantitasnya, maka insya Allah ini pun semua manfaat ini akan kita dapatkan ya. Di samping juga fungsi-fungsi Al-Quran yang lain, di mana di dalam Al-Quran Allah memberikan banyak nama terhadap Al-Quran yang masing-masing menunjukkan fungsi atau tujuan Al-Quran itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.